Indra Syafri temukan pengganti Ramadan Sananta, Persis Solo terancam sanksi. Peluang timnas Indonesia terbuka lebar di Asian Games 2022. Pelatih Dewa United sentil keputusan Indra Syafri. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Indra Syafri temukan pengganti Ramadan Sananta. Persis Solo terancam sanksi. Pelatih tim nasional Indonesia U24 Indra Syafri mengungkapkan kondisi skuadnya di partai perdana ASEAN Games Hangzhou, China. Pasukan Garuda berhadapan dengan Kirgistan di Zhejiang Normal University Stadium pada Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho dan rekan-rekannya bertolak dari tanah air sejak Minggu 17 September kemarin. Sesampainya di sana, mereka langsung menjalani latihan pemulihan fisik pada malam harinya. Aktivitas tersebut berlangsung di Jinhua Youth Smart School Football Hangzhou. Indra sendiri menerangkan anak asuhnya sekaligus menjalani proses adaptasi. Komposisi timnas Indonesia U24 pun belum lengkap, masih sekitar 19 pemain saat itu. Ia menunggu beberapa punggawa Garuda lainnya yang akan menyusul. Sementara itu, striker Ramadan Sananta pun dipastikan batal untuk bergabung. Menurut Indra, sebelumnya Persis Solo sudah mengizinkan Ramadan Sananta berangkat ke China. Tapi akhirnya Sananta tidak dibolehkan berangkat, padahal ID card sudah diterbitkan oleh panitia ASEAN Games. Tiket keberangkatan ke Hangzhou juga sudah disiapkan untuk semua pemain yang menyusul dengan penerbangan tanggal 18 September dini hari, yakni pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, kata juru taktik 60 tahun ini. Mengenai hal ini, Akmal Marhali pun mendesak PSSI akan hukum Persis Solo. Ini bukanlah hal yang baru karena sering terjadi pada agenda-agenda terdahulu, seperti Piala AFF U23 2023. Sebenarnya, klub memiliki hak untuk menahan pemain jika berada di luar agenda FIFA. Namun dalam hal ini, Akmal Marhali berpendapat bahwa kepentingan negara sejatinya di atas segalanya. Terlebih kompetisi sendiri merupakan wadah menempa pemain untuk timnas Indonesia. Penting ke depan dibuat kesepakatan atau Memorandum of Understanding atau MOU bersama bahwa klub wajib melepas pemainnya ketika dibutuhkan untuk berjuang bersama timnas. PSSI harus tegas dan memberikan sanksi kepada klub yang tidak mau melepas pemainnya ke timnas. Ini agar roadmap kompetisi sebagai medium peningkatan kualitas timnas menjadi terukur. Sekali lagi, timnas yang kuat bermula dari kompetisi yang sehat, ungkap Akmal Marhali. Jumlah penggawa Garuda yang baru menyusul antara lain Alvandra Dewangga, Ananda Rehan, Rahmat Irianto, serta Jules Brown. Dua lainnya masih mengalami cedera dan sakit adalah Beckham Putra Nugraha, juga Kade Arel. Semua pemain yang 22 orang itu sudah punya ID card ASEAN Games dan tidak bisa lagi diganti karena kita sudah mengganti 9 pemain dari daftar yang sudah kita daftarkan di awal, kata Indra Syafri. Pelatih yang sukses membawa medali emas SEA Games tersebut menegaskan semua dinamika yang terjadi di dalam negeri ini biarlah jadi masalah internal. Saatnya mereka fokus pada agenda di depan mata. Semua amunisi yang ada siap tempur. Indra pun memohon doa dan dukungan dari para pecinta sepak bola tanah air. Pelatih asal Sumatera Barat itu pun juga berterima kasih kepada klub-klub yang bersedia mengizinkan pemainnya untuk mewakili Merah Putih di kancah Asia. Mohon doanya dari masyarakat sepak bola tanah air. Terima kasih banyak untuk klub-klub yang sudah mengizinkan pemainnya. Walaupun harus kekurangan pemain dalam menjalankan pertandingan di kompetisi, terima kasih banyak sudah bantu kepentingan Merah Putih kita. Lanjut Indra Syafri. Selain itu, Coach Indra juga sudah menemukan pengganti Ramadan Sananta. Menurut pendapat pelatih PSIM Yogyakarta Kashar tadi, Indra Syafri pasti sudah punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Absennya Ramadan Sananta bisa digantikan oleh pemain-pemain lainnya. Saya pikir Coach Indra pasti sudah menyiapkan pengganti Ramadan Sananta untuk mengisi lini serang timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2022, kata Kashar tadi. Peluang timnas terbuka lebar di ASEAN Games 2022. Sedikit dijelaskan di atas bahwasanya timnas Indonesia U24 berada di grup F. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Kirgistan, Taiwan, dan Korea Utara.
Sebelum berbicara tentang juara, satu hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah lolos fase grup. Melihat komposisi tim yang berada satu grup bersama Indonesia, sejatinya skuad Garuda memiliki peluang yang cukup terbuka. Tanpa meremehkan kekuatan lawan-lawan di grup F, katakanlah timnas Indonesia bakal mampu lolos dari fase grup. Jika benar lolos, maka perjuangan mereka pun masih panjang. Pertama, harus melewati fase knockout 16 besar. Melihat bagan turnamen, timnas Indonesia U24 yang lolos dari grup F akan berhadapan dengan salah satu kontesan dari grup E yang dihuni oleh Korea Selatan, Bahrain, Thailand, dan Kuwait. Jika timnas Indonesia menjadi juara grup F, mereka akan berhadapan dengan runner-up grup E. Sementara jika menjadi runner-up grup F, maka mereka bakal bertemu juara grup E. Di sisi lain, jika timnas Indonesia U24 lolos sebagai peringkat ketiga terbaik grup F, maka akan menghadapi juara grup C atau menghadapi salah satu dari Uzbekistan, Suriah, Hong Kong, atau Afghanistan. Tak sampai di situ saja, jika timnas Indonesia lolos dari babak 16 besar, maka mereka masih harus berjuang melewati fase perempat final, semifinal, dan babak final tentunya. Melihat keseluruhan tim yang bertanding di Asian Games 2022, perjuangan Garuda Muda memang terbilang sangat berat. Terlebih banyak unggulan yang sangat kuat seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Meski demikian, bukan hal yang mustahil untuk timnas Indonesia U24 menjadi juara Asian Games edisi kali ini. Bersama perjuangan para pemain yang telah terpilih dan dukungan serta doa dari seluruh masyarakat tanah air, skuad Indonesia akan mendapat hasil optimal pada ajang Asian Games 2022 ini. Pelatih Dewa United still keputusan Indra Syafri. Pelatih Dewa United John Olderi kering, bingung ada timnas kelompok usia U24 dan merasa timnya tidak punya kewajiban untuk melepas pemain ke timnas Indonesia jika tidak dalam agenda FIFA. Saya belum pernah mendengar timnas di bawah usia 24 tahun. Saya tahu bahwa Egy adalah kandidat pemain timnas Indonesia U24. Saya pikir kami sebagai klub harus menemukan keseimbangan karena dia bermain untuk kami. Dia juga masuk daftar gaji klub kami, ujar John Olderi kering kepada awak media. Jika memang Egy yang sibuk bersama timnas U24, maka Dewa United jadi yang merugi karena tidak bisa menggunakan pemain andalannya pada Liga 1 musim ini yang masih berjalan. John berharap ada solusi terkait hal seperti ini karena Dewa United juga peduli pada sepak bola nasional. Namun tidak ingin merasa rugi karena kehilangan pemain dalam waktu yang panjang. Di sisi lain kami ingin mendukung sepak bola Indonesia. Saya tahu Dewa United tidak hanya memikirkan klub, tapi juga pengembangan pemain muda untuk masa depan. Seperti sekarang dengan Egy. Tapi tentu saja aneh jika dalam kompetisi lalu klub kehilangan pemainnya ke timnas Indonesia U24. Dalam kasus Egy, bagi kami ini adalah keseimbangan antara apa yang kami inginkan dan apa yang baik untuk sepak bola Indonesia. Sesuai aturan, tidak ada satupun klub yang harus melepas pemainnya di luar kalender normal, yang biasanya timnas memanggil pemain. Sangat aneh memberikan pemain ketika sedang berkompetisi. Jadi fokus utama kami bukan hanya klub, karena saya juga di sini dan klub terkadang harus membantu sepak bola Indonesia. Terang John Olderi kering.